Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang ibadah haji. Tersurat di dalam surah Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali bagi manusia adalah yang ada di Bakkah. Apa itu Bakkah? Bakkah adalah Mekah yang ada di negara Saudi Arabia. Dengan ayat ini jelas bahwa pelaksanaan haji enggak di mana-mana. Enggak di Malaysia, enggak di Brunei, enggak di Indonesia. Ada pelaksanaan haji di Indonesia. Nah, itu bagi anak-anak TK, yaitu latihan haji. Makanya orang-orang yang melaksanakan haji di luar kota suci Makkah dan mengatakan cukup di satu kota di Indonesia, maka itu ibadahnya anak-anak TK. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan karena Allah Subhanahu wa taala haji ke Baitillah bagi yang mampu berangkat ke sana, melaksanakan haji tersebut. Para ulama menjelaskan istitoah di sini, mampu di sini, pertama, memiliki ekonomi. Ada uang untuk perjalanan. Ada uang untuk di sana, perbekalan. Begitu juga ada uang untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya di kampung halamannya, di rumahnya. Yang kedua, istitoah atau mampu di sini adalah sehat lahir batin, jasmani rohani. Tentu kalau tidak sehat, tidak bisa berangkat, tidak ada kemampuan. Dan yang ketiga adalah kemampuan, artinya aman dalam perjalanan. Pernah di Indonesia ada larangan untuk perjalanan berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena tidak ada keamanan. Terjadi perang Teluk. Kemudian khusus bagi wanita, kemampuan bagi mereka adalah ada yang menemaninya. Ada muhrim yang mendampingi. Kalau tidak ada muhrim, ada beberapa teman wanitanya atau sekelompok orang yang penuh amanah, jujur, terpercaya, tidak mendatangkan fitnah. Apabila ini ada, maka sudah dikatakan mampu. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian Nabi pernah menyatakan bahwa al-hajju arafah. Yang namanya haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Ini adalah salah satu rukun haji. Baikkah, lebih jelasnya saya sampaikan rukun-rukun haji. Yang pertama adalah al-ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah
niyatud dukhuli fi ahadin nusukain. Bahwasanya ihram niat masuk ibadah haji atau niat masuk ibadah umroh. Jadi kalau kita mau melaksanakan haji, maka pertama kali niat. Bagaimana niat ibadah haji? Di sini ada 3 cara niat haji. Yang pertama adalah al-ifrad. Al-ifrad itu niatnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan aku berihram dengan haji karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah at-tamattu. Tamattu pelaksanaannya umroh dulu, baru ibadah haji. Niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dan aku berihram dengan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi umroh dulu, setelah itu ada jeda menunggu saat ibadah haji. Ketika datang saat ibadah haji, baru melakukan ibadah haji. Inilah haji tamattu. Kenapa dikatakan tamattu? Karena orang yang melakukan ibadah haji dengan cara ini bisa bersenang-senang setelah umroh, sebelum melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah al-qiran. Niatnya nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Aku niat haji dan umroh dan aku berihram dengan keduanya karena Allah Ta'ala. Tentu bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji, itu akan mendapatkan bimbingan dari musyrif, dari orang-orang khusus yang memberikan bimbingan untuk pelaksanaan ibadah haji. Saya tidak bisa menjelaskan mengingat waktu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah niatnya al-ihram. Tadi saya katakan bahwa ihram itu adalah niat masuk di dalam ibadah haji. Nah, kemudian setelah kita berihram, maka ada rukun yang kedua, yaitu wukuf di padang Arafah. Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Inilah rukun yang terpenting. Wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya hadir, ada. Nggak mesti berdiri, nggak mesti duduk. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan. Walaupun orang itu sekedar melewati Arafah. Bahkan dia nggak tahu itu Arafah. Nah, itu sudah dikatakan wukuf. Asal waktunya adalah setelah tergelincir matahari. Nah, hadirin sekalian, yang ketiga adalah tawaful ifadah. Ini adalah rukun haji. Sebab tawaf ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun. Ini tawaful ifadah adalah tawaf rukun. Di dalam tawaf itu ada hajar aswad. Disunnahkan bagi kaum muslimin, muslimat yang tawaf, kalau bisa mencium batu hajar aswad, mengusap atau memberikan isyarat dari jauh. Umar bin Khattab, dia ketika mendatangi batu hajar aswad, berdiri dan mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalamaka mastalamtuka. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku tahu, hai batu hajar aswad, kamu adalah batu yang tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menciummu, maka tidaklah aku mencium kamu. Fabalagot maqalatuhu Aliyan radhiyallahu anhu. Ucapan Umar bin Khattab ini sampai ke telinga Ali radhiyallahu an. Kemudian berkata Ali, faqala ama annal hajara yanfa. Bahwasanya batu Hajar Aswad itu memberikan manfaat. Ada manfaatnya. Faqala lahu Umar, wa manaf'uh. Umar berkata, Umar bertanya, apa manfaatnya? Ali menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala lama akhadha dzurriyyata min dzurri Adam alaihi salam wa qarrarahum biqaulihi alastu bi rabbikum qalu bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil keturunan dari Adam alaihi salam dan mengambil pernyataan ikrar kepada mereka biqaulihi, dengan perkataannya, dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku sebagai Tuhan kamu? Mereka menjawab, iya. Jadi seluruh manusia di alam bibit manusia, di alam ruh, ketika Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku sebagai Tuhan kamu? Kemudian mereka, kita termasuk pada saat itu, menjawab, bala, ya betul, engkau adalah Tuhanku. Ini adalah ikrar, ini adalah pernyataan. Kemudian dijelaskan di sini, auda'allahu ikrarahum al-hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan ikrar mereka itu di batu. Famayastalimul hajar yujaddidul ahda bidzalikal ikrari. Maka siapa-siapa yang mencium Hajarul Aswad, berarti dia memperbaharui ikrar tersebut, memperbaharui perjanjian dia sama Allah. Apa perjanjiannya? Menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan, mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan. Wal hajaru yashhadu lahu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, Hajar Aswad tersebut bersaksi untuknya. Kalau dia, kita di alam ruh telah berikrar dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya beruntunglah bagi orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Memang dia seumur hidup satu kali. Jadi wajib melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Dengan penjelasan kemampuan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tentu bagi orang yang banyak uang, yang hakikatnya setiap tahun pun mampu untuk berangkat ke sana, maka disunnahkan, yaitu 5 tahun sekali, untuk melakukan dan mengulangi ibadah haji lagi. Alangkah baiknya uang yang dimilikinya itu tidak melulu untuk melaksanakan haji, karena biaya yang cukup besar, tetapi dia beribadah sosial dengan membantu fakir miskin, membantu pendidikan mereka, memberikan orang-orang yang tidak mampu untuk makan, perawatan, merawat orang yang memang tidak mampu dalam keadaan sakit, untuk pendidikan, untuk pembangunan pesantren dan lain-lainnya di jalan-jalan kebaikan. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ila jannah. Haji yang mabrur,
tidak ada balasan baginya kecuali syurga. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kealpaan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.